Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pantai Drini, pulang-pulang bawa kapal selam. Abot. Sebelum saya tausiah siang ini, izinkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumungan padang kekancaran pedhot sumilak dening cahyaning Al-Qur'an. Wayang golek pitutur muga bisa dadi tepa palupi ing tindak kautamen. Sugeng midhangetaken babaring crita wonten ing wisuda tahfidz SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Kota Surakarta. Ojo kesel-kesel anggon nyambut gawe ana ing Muhammadiyah. Dadiya guru sing berkemajuan, dadiya santri sing berkemajuan. Muhammadiyah saiki karo sumben bakale beda, terus ngaji, terus ngluri ilmu. Dadi guru bali nang Muhammadiyah, dadi santri dokter master insinyur bali nang Muhammadiyah. Kutitipkan Muhammadiyah kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang pokanen yen tan turut amengku ya Surep Nata Nagara kepareng ambuka wiwaraning kandha kinupit langening budaya luhur
muga bisa dadi tepa palupi ing tindak kautamen. Inggih punika tawarnane nagari ingkang kaeka edi dasa purwa. Kaeka marang sawiji edi luwih dasa 10 pramila lamun ngupadi nagari 100 tanantuk kalih 1000 tanantuk tetiga. Inggih punika tawarnane nagari kesatuan Republik Indonesia. Satemah nagari ingkang panjang punjung gemah lipah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Loh subur kang sarwa tinandur ijo royo-royo gegodhongane ngrembaka woh-wohane. Ripah lakuning dagang layar nahkoda bakulan siang pantaran ratri datan wonten pedote raharja karana sakabehing bupati mantri abdi pak polisi TNI saiyek saeka kapti ngupadi raharjaning nagari cemlorot suminar cahyane padang saking Mandrawa wontening Langgar Kidul kutha Ngayogyakarta Kyai Haji Ahmad Dahlan gelar pasewagan sintenata ingkang kepareng lenggah datan sanes murid-murid kinasih wonten Sujak Saidun Fahroji saha liya-liyanipun. Mekaten menggah wijang wijiling pangandikan ingkang kawiyos ing lisan. Murid-muridku semua, hari ini aku akan menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan tafsir surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang mengabaikan, menghardik terhadap anak-anak yatim. Walayahudu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mendorong, memberi makan kepada orang-orang miskin. Kiai, sebelum dilanjut boleh saya interupsi Kiai? Boleh. Hampir 1 bulan ini setiap minggu Kiai menjelaskan tentang Al-Ma'un. Para murid bertanya-tanya, Kiai, iya, saya tahu. Tahukah kamu Sujak Saidun Fahroji? Ini yang membuat saya gelisah. Ini yang membuat saya resah. Banyak ulama, banyak alim, setiap hari ceramah, pandai memutar balik kalimat retorika yang luar biasa. Tapi Quran hanya dibaca,
bahkan di sebagian hanya dibaca dan diyakini bernilai pahala layaknya mantra-mantra. Sujak Saidun Fahroji, ketahuilah bahwa Quran itu kalamullah, perkataan Allah, hudalinas, sebagai petunjuk, tidak hanya untuk dihafal, tidak hanya untuk diingat, tetapi untuk diamalkan. Celaka dan kita akan dikategorikan orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ada anak yatim, ada orang-orang yang tidak bisa makan, kelaparan, tetapi kita bisa kenyang tanpa memikirkan saudara-saudara kita. Sujak Saidun Fahroji, untuk apa kalian hafal banyak-banyak, tetapi kalian tidak pernah melaksanakan apa isi Al-Quran? Sehingga tidak aneh negara ini banyak orang pandai, banyak orang pinter, tapi karena miskin terhadap pengetahuan amal, sehingga banyak yang terjebak pada hedonis, bahkan korup dan lain sebagainya. Sadar Sujak Saidun Fahroji, begitu Kiai, kalau begitu izinkan kami segera keliling kota Yogyakarta mencari anak-anak terlantar, mencari fakir miskin untuk segera kami pelihara. Itu yang kami harapkan, segera, jangan pakai lama. Nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Kiai. Suasana. Dimulailah kisah dari sebuah tempat. Yogyakarta memang istimewa. Muhammadiyah berdiri di tahun 1912 sebagai gerakan Islam berkemajuan, dakwah melalui jalur pendidikan, dakwah melalui jalur kesehatan dengan mendirikan rumah-rumah sakit, dakwah dengan jalur sosial kemasyarakatan dengan panti-panti asuhan. Begitu luar biasa hingga gaung dan dentumannya bagai urat nadi bumi diterima di segala penjuru dari Sabang sampai Merauke. Sujak Saidun Fahroji, murid terpilih, bergerak dari ujung kota hingga ujung desa sampai ke pelosok penjuru dunia. Bahkan saat ini Muhammadiyah memiliki cabang istimewa di luar negeri, ada di Australia,
juga memiliki amal usaha sampai di Mesir, Malaysia, dan luar negeri kota-kota yang lain. Demikian juga dakwah Muhammadiyah hingga sampai di kota Surakarta. Disitulah ada tempat warisan ideologis Muhammadiyah, warisan ideologis Kiai Dahlan di Jalan Dr. Muwardi nomor 24 Lawean, Kota Solo. Bukan istana yang gemerlap, bukan pula singgasana raja, melainkan tempat tumbuhnya iman dan ilmu, yaitu SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Tepuk tangan. Di tengah kota budaya yang penuh sejarah, di sekolah ini berdiri bukan tanpa akar, melainkan tumbuh dari warisan ideologis Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah yang mengajarkan bahwa Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan untuk diamalkan. Dari Kauman, Yogyakarta, cahaya Muhammadiyah menyebar hingga Jalan Muwardi, Kota Surakarta. Cahaya itu kini bersinar terang menjadi sebuah sekolah favorit, rujukan nasional. Tepuk tangan semuanya. Sekolah unggul yang menginspirasi dunia pendidikan hingga ke seluruh pelosok negeri Indonesia. Anak-anak dididik agar cerdas dalam ilmu, tetapi anak-anak juga dibina dalam akhlak menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama harapannya. SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat memiliki visi menjadi sekolah dasar yang unggul dalam ketauhidan dan keilmuan, serta membentuk manusia muslim yang berkualitas ulul albab. Ulul albab adalah insan yang selalu ingat kepada Allah, giat berpikir, mulia dalam akhlak, dan tentunya baik dalam amal perbuatannya. Beginilah cerita di SD Muhpeka Kota Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, guru-guru hebat SD Muhammadiyah Kota Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Yarfa'illahul ladina minkum utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surat Mujadilah ayat 11, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan
berilmu. Alhamdulillah anak-anak kita sudah munakosah, murojaah, dan alhamdulillah dinyatakan 150 siswa lulus. Bagaimana Bu Tati persiapan wisuda tahfidz kali ini? Non inggih Pak Salam, alhamdulillah semua persiapan insya Allah sudah 190%. Kita booking hotel Novotel, insya Allah nanti parkir kita penuhi, dan orang tua alhamdulillah semuanya support. Makasih, terima kasih. Kalau begitu kita nggak usah lama-lama, segera kita menuju ke Novotel, kita gabung, kita persiapkan dengan maksimal supaya acara wisuda tahfidz ke-10 dan ke-8 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semua sudah siap? Pak Udin, Pak Slamet, Pak Sapardi, Pak Andi, Bu Ambar. Oh, Bu Haji dipanggil dari sini. Bu Eka. Mari kita sama-sama ke Novotel. Ya. Biar katalika wau keluarga ageng SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat gelar rapat terbatas. Bingung kula wau teko-teko kula ken nggo basa Indonesia. Padahal kula siape wayang basa Jawa. Dipeksa kalih Bu Dwi niku. Bu Tati bojo lali ya. Basa Indonesia wae. Waduh, aku terus kemeringet nih. Lagi apa? Berita tersebar ke seluruh penjuru dunia akan sebuah event besar wisuda tahfidz yang digelar SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat yang akan diselenggarakan di hotel berbintang Novotel. Hingga kabarnya sampai ke kota Tasikmalaya. Begini ceritanya, sampai di kota Tasikmalaya. Denok deblong Tati mrene ondo perawan Yahmene turu Kosek Yung tak dandan dhisik sebentar Mas, saya dandan dulu. Wah, rene sing terjemahke kok. Berat Yai. Enggak enak, Bu Sumiatun sudah datang, Bu pengawas
mau ketemu sama Bu Sumiatun, saya tak pakai jilbab yang baru. Ya Sumiati, waduh kleru masalah. Orang ngandani yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek kenal, kula Limbuk semester kalih. Mahasiswanya Pak Dr. Muhammad Ali. Doya-oya kon garap disertasi dong rampung-rampung. Ngelimbuk mawon. Dok, anakku Tati. Hari ini kok penampilanmu beda. Parfummu begitu jelas. Jelas gimana Tomah, ini tadi keliru ngambil fresh care. Mulakno ambune teng klenyit. Fresh care campur Casablanca. Mama gimana Tomah hari ini? Keluarga besar SD Muh Pekap Kota Barat punya hajat. Wisuda tahfidz yang ke-10. Lah kok saya nggak di SMS? Ini Nur Salam ini wah pelanggaran ini. Panggil pelanggaran ini. Apa karena dulu saya tolak? Enggak ya Ma, Pak Salam itu baik-baik sekali. Oh itu orang baik sedunia itu. Kalem sedunia, enggak seperti itu. Dok, aku senang bungah atiku keluarga besar SD Muh PK Kota Barat nganakake acara wisuda tahfidz. Dok sing jenenge Quran mangkono kalamullah. Kalam kuwi tegese perkataan. Perkataane Gusti Allah. Mula sapa sing jaga, siapa yang menjaga perkataan Allah akan menjadi bagian keluarga Allah. Saya doakan anak-anakku semuanya yang telah hafal juz 30, 29 maupun 29 maupun 28 menjadi bagian dari keluarga Allah. Allahumma spesial kanggo anak-anakku sing podol wisuda tahfidz, saya bikinkan sebuah pantun. Nanti bilang cakep gitu ya. Pagi cerah di kota Surakarta, matahari bersinar hangat menyengat. SD Muhammadiyah PK Kota Barat tercinta, mendidik generasi Quran penuh semangat. Wah ibu pinter, aku ya arep melok. Satu pantun buat semuanya. Kota Barat tempat belajar, ilmu dan iman jadi bekal. Wisuda tahfidz terus bersinar, berakhlak mulia, cerdas, tawakal. Satu lagi dari Mayora. Kelawean membeli batik. Batik indah penuh hiasan. Tahfidz Quran generasi terbaik, membawa cahaya peradaban. Tepuk tangan. Dok, sing jenenge ngafalke Quran mangkono kuwi ora ana alane. Menghafal Al-Quran itu tidak ada jeleknya dan semuanya baik, karena sebagaimana sambutan ibu yang di depan tadi, bahwasanya siapa yang membaca Quran nanti akan diberi syafaat, ya, memberi syafaat kita nanti di dunia. Maka anak-anakku semua, mari pada kesempatan hari ini kita baca Quran. Setelah kita hafal, kita tadabburi dan tentunya kita amalkan. Anak-anakku semua, contohlah Kiai Dahlan. Hanya dengan satu ayat,
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Hanya dengan satu ayat ini Kiai Dahlan terinspirasi untuk mendirikan sebuah organisasi dakwah yang namanya Muhammadiyah. Sebuah nama terbaik, panggilan teristimewa, menjadi idaman setiap manusia. Sebab anak-anakku semua umat Islam itu jelas Muhammadiyah. Benar atau benar? Semua umat Islam itu Muhammadiyah, umatnya Muhammad. Dan Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi diberi nama Muhammadiyah. Harapannya, jamaahnya, pengurusnya nanti menjadi umat Muhammad, diakui 100% umatnya Nabi Muhammad. Jadi Anda tidak salah ikut dan bergabung di Jamiah Muhammadiyah, karena harapannya nanti akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surga bersamanya. Dengan Ali Imran 104, Kiai Dahlan mendirikan organisasi yang gerakan dan amal usahanya tercatat organisasi terkaya di dunia. Tidak ada organisasi sebaik, serapi dan sekaya di dunia ini kecuali hanya Muhammadiyah. Begitu Cak Nur mengatakannya. Tepuk tangan buat Muhammadiyah. Dan kita semua menjadi keluarga besar SD Muhammadiyah, program khusus Kota Barat, SD unggulan nasional, unggulan yang menjadi inspirasi para pendidik, para sekolah-sekolah di Nusantara ini. Testimoni, Dok, tidak bohong. Sekolah saya besar hingga 600 siswanya, semua berkat inspirasi dari Kota Barat. Tepuk tangan sekali lagi buat Kota Barat. Maka jariah yang tidak ada henti-hentinya buat Kota Barat. Maka sekali lagi buat guru, karyawan, Bapak Ibu guru semuanya, kuatkan. Semakin ngeklik dengan profesi ini, bahwa Anda menjadi sorotan dunia, Anda menjadi sorotan para pendidik-pendidik senusantara, karena semuanya bisa dikata bisa terinspirasi dari gerakan-gerakan Anda. Maka satu flyer, satu informasi yang Anda buat bisa menginspirasi Indonesia. Yung ojo mung ceramah wae raketang sak lagu. Boleh enggak nyanyi? Boleh ya? Tombol hati ya, Pak. Spesial buat SDMPK Kota Barat. Tombol hati we, Mas.
raketang sakpodo kanggo kangen-kangenan kanggo kita kabeh. Pilih sing jenenge tombo ati kuwi ana 5 di antarane nduk yaiku maca Quran lan maknano. Kang tegese membaca Quran berikut artinya. Sebab nduk banyak orang hanya membaca Quran sebatas diyakini layaknya membaca mantra-mantra yang diyakini bernilai pahala. Nduk ya ora salah, tidak salah kalau masyarakat membaca memang dapat pahala. Tetapi apakah kita orang-orang yang berakal, apakah kita orang-orang yang terdidik hanya sebatas ingin itu? Maka biar nduk Quran ini berimplikasi, Quran ini berdampak terhadap sikap dan perilaku kita, maka Quran harus kita amalkan. Maka ketahuilah anak-anakku semuanya, bacalah Al-Quran dengan lisanmu, hafalkan dengan ingatanmu, pahami dengan akalmu, rasakan dengan hatimu, dan amalkan dengan perbuatanmu. Sebab Al-Quran bila dibaca akan mendapatkan pahala. Bila dipahami akan menjadi ilmu. Dan bila direnungi akan menjadi hikmah, pelajaran hidup bagi manusia. Dan bila diamalkan akan menjadi akhlak dan kepribadian. Dan tentunya semua itu apabila diperjuangkan nanti akan menjadi sebuah peradaban, qaryah thayyibah, masyarakat yang baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebagaimana yang dicita-citakan Muhammadiyah. Sekali lagi nduk, anak-anakku sing lagi wae diwisuda, ayo Quran dihafal dengan lisan, dihafal dengan ingatan, dipahami dengan akal, rasakan dengan hati, dan kemudian amalkan dengan perbuatan. Jadi kita harus warisi semangat Kiai Dahlan. Kalau hanya satu ayat kemudian jadi organisasi, kalau hanya kemudian satu surat Al-Ma'un, jadilah panti-panti asuhan. Yuk kita berpikir generasi sekarang, kira-kira ayat apa, surat apa yang bisa kita jadikan rujukan. Kemudian ada karya yang tentunya bisa menjadi prasasti hidup kita di dunia, prasasti yang akan kita bawa pahalanya sampai di akhirat nanti. Nduk, ora sah kesuwen, engko mubaleke ndak ora uman sithik-sithik yo. Ayo kabeh nglumpuk nang Novotel. Ngumpul. Rahmat buat kita semua, rahmat buat kita semua, wa busro, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh, kabar gembira bagi orang-orang yang senang menghafalkan Quran, bagi orang-orang muslim semuanya, lil muslimin. Maka anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, dari An-Nahl 89 ini ada kan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini Al-Quran, nak. Yuk angen-angen
sak maknane. Kemudian huda. Dalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Huda linas, petunjuk buat manusia. Orang yang membaca Quran dan mau mengamalkan isinya, maka dia akan berjalan dengan arah ibarat ada lampu yang menerangi. Tetapi anak-anakku semua, apabila kita hidup hanya sekedar hidup menjalani rutinitas kehidupan, hampir setiap manusia terjebak oleh rutinitas harian. Berangkat pagi-pagi, pulang petang sekali, kemudian tidur, setelah itu berangkat kerja lagi. Setiap hari seperti itu, tahu-tahu tua, tahu-tahu pensiun, tahu-tahu anaknya dewasa, minta nikah, minta kuliah, dan lain sebagainya. Maka mari kita jadikan Quran benar-benar sebagai petunjuk. Harapannya kita hidup menjadi terarah. Dan akhirnya yang ketiga, anak-anakku, kita akan mendapatkan rahmat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjadi rahmat. Ia membawa kasih sayang. Ia membawa ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Barang siapa yang membaca Quran, hatinya akan tenang, ya, tidak gelisah, tidak resah, karena di sana ada kelembutan, kelembutan yang mampu melembutkan hati. Al-Quran menjadi rahmat, membawa kasih sayang, ketenangan, kelembutan, dan tentunya keberkahan hidup. Yang keempat, anak-anakku, busro lil muslimin, kabar baik buat semua orang-orang muslim, bahwasanya Al-Quran menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang muslim, yaitu kabar tentang maghfirah, ampunan, ajrun adim, pahala yang besar, dan tentunya harapannya jannah, surga. Kabar pertolongan Allah, kabar syafaat Allah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Maka anakku, sekali lagi, yuk kita yang sudah menghafal, menjaga Quran, kemudian selangkah lebih maju lagi dengan mau mentadabburinya, dengan angen-angen sak maknane, dengan membaca terjemah paling tidak, harapannya akan ada hikmah yang bisa kepetik kita dari pelajaran membaca Al-Quran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, orang yang memahami isi kitab sucinya, orang yang memahami Al-Quran menjadi pedomannya, tentunya dia akan memiliki sifat yang terpuji, sehingga jauh dari fasad, jauh dari mungkar. Karena inna sholata tanha nganil fasya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat, bacaan-bacaan sholat selalu kita lafadzkan juga Al-Quran. Sesungguhnya sholat, bacaan mampu mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, mari Al-Quran kita jadikan pelajaran, ya. Kita jadikan ilmu, referensi. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Dan tentunya harapan kita semuanya bahwasanya teman abadi adalah bacaan Al-Quran, ya. Orang yang sudah mati, sudah tidak bisa ngapa-ngapa, yang dirindukan adalah bacaan Al-Quran. Yang dirindukan adalah sodakoh
amal jariahnya. Yang dirindukan adalah anak soleh. Bacaan Quran termasuk ya kategori yang akan menjadi teman abadi kita selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mari anak-anakku kita baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Kalau nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan yang diharapkan adalah bacaan Quran ini diantaranya anak-anakku. Kalimat-kalimat thayyibah, kalamullah ini akan menjadi teman. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan dengan teriring doa. Semoga yang berkenan hadir, yang telah diwisuda, semuanya, keluarganya, Bapak Ibu semuanya diparingi sehat walafiat, rezeki yang berkah melimpah ruah, rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, dan semuanya nanti berakhir dengan husnul khotimah. Mari anak-anakku kita tutup bersama-sama dengan doa. Dan doa yang ijabah itu doa setelah kita baca Quran. Quran yang paling kita hafal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warḍa'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal anwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami keluarga besar SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat berkumpul seraya bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahi anak-anakku yang saat ini wisuda tahfidz ya Allah. Jadikanlah mereka ahli Quran ya Allah. Jadikanlah mereka ahli ibadah ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Yang menjadi penyejuk jiwa bagi orang-orang tuanya. Qurrata ayun ya Allah. Ya Allah, berkahi acara ini. Jadikanlah keluarga kami SD MPK Kota Barat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya Allah. Terus berkarya, menginspirasi, mencerahkan dunia pendidikan, bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, dan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, keluarga besar SD MUHPK Kota Barat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.